Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NPM 2478 Sini saya akan mengerjakan kuis analisis data untuk TI. Sini saya diperintahkan untuk meng-hands on tugas kuis ini. Yang pertama, kita menjelaskan pembukaan. Di sini saya akan langkah pertama, import library yang dibutuhkan. Import pandas. Pandas PD ini digunakan untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel, data frame, contoh membuka file CSV, menghapus data kosong atau menghitung statistik dasar. NumPy as NP digunakan untuk operasi matematika dan numerik seperti menghitung rata-rata, standar, deviasi, atau memanipulasi array. Selanjutnya, matplotlib pilot plt digunakan untuk membuat grafik atau visualisasi dasar seperti diagram batang, histogram, atau scatter plot. Selanjutnya, seaborn as SNS. Visualisasi yang digunakan dibangun di atas matplotlib tapi dengan tampilan grafik yang lebih menarik dan mudah digunakan. Selanjutnya, langkah kedua itu tahap persiapan data. Pada tahap ini saya melakukan langkah kedua, yaitu membaca dataset Amorsing CSP menggunakan fungsi pada read CSP dari library pandas. Nah, di sini kita mendownload Amorsing CSP dan memasukkannya ke sini di choices files Amorsing CSP. Dataset ini berisi data properti atau rumah yang dijual di kota Ames, Iowa, Amerika Serikat, hasil dari perintah dfchef. dfchef menunjukkan bahwa dataset memiliki 2930 baris dalam 82 kolom. Artinya terdapat 2930 data rumah dan masing-masing memiliki 82 variabel atau atribut. Selanjutnya, dengan perintah dfhead kita dapat melihat 5 data teratas di dataset. Di sini terlihat beberapa kolom penting seperti PDP, MS subclass, load area, street, alley, dan fence. Kolom sell price. Kolom selanjutnya adalah variabel target yang berisi harga jual rumah, sedangkan kolom lainnya adalah fitur atau karakteristik yang mempengaruhi harga seperti ukuran tanah. Contohnya loss area, kualitas jalan, street, kondisi pagar. Selanjutnya langkah 3, pemeriksaan data awal. Yaitu melakukan pemeriksaan awal terhadap struktur dataset menggunakan fungsi dfinfo. Fungsi ini digunakan untuk melihat informasi penting seperti nama kolom, jumlah data, non-null, tipe data setiap kolom, serta jumlah total kolom, numerik, dan kategori. Dari hasil yang muncul, kita bisa lihat dataset Amorsing memiliki 82 kolom dan 2930 baris data. Sebagian besar kolom memiliki data lengkap, namun ada beberapa kolom seperti full, friends, dan yang memiliki banyak nilai kosong, non-null lebih sedikit. Ini menandakan adanya missing value yang nanti akan kita tangani pada langkah pembersihan data. Nah, di bagian bawah terlihat
tambahan jumlah kolom numerik sebanyak 39, sedangkan jumlah kolom kategorik sebanyak 43. Contoh kolom numerik ada order, PID, MS class, loan frontage, lot area. Contoh kolom kategorik itu MS zoning, street, alley, lot, shape, land, contour. Nah, selanjutnya langkah keempat, memeriksa data duplikat dan melihat nilai unik dari kolom kategorik Nightboard. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada baris data yang terulang dua kali dan mengetahui sebaran data berdasarkan area tempat rumah berada. Nah, hasil ini diperintah DF duplikat, menunjukkan bahwa tidak ada duplikat, artinya semua 2930 baris di dataset bersifat unik dan tidak ada pengulangan entry. Ini memastikan kualitas data sudah baik sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, kemudian saya melihat nilai unik pada kolom Neighborhood untuk mengetahui persebaran wilayah. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa kawasan perumahan dengan urutan 10 teratas sebagai berikut. Nah, di sini untuk urutan rumah teratas ada Names dengan 443, Colleger 267, Oldon 239 seperti yang ada di data ini. Selanjutnya langkah cek missing value. Nah, saya melakukan pemeriksaan dan pembersihan missing value, yaitu nilai yang kosong pada dataset. Missing value adalah kondisi ketika suatu kolom tidak memiliki data yang bisa mempengaruhi hasil analisis. Nah, pada grafik ini saya menggunakan heat map dan library Seaborn untuk memvisualisasikan kolom mana yang saja yang memiliki nilai kosong. Setiap garis berwarna terang atau krim menandakan ada data yang hilang, missing value pada kolom tersebut. Sementara warna gelap menunjukkan bahwa semua nilai pada kolom tersebut lengkap. Dari hasil visualisasi terlihat beberapa kolom seperti loan frontage, fireplace, garage wall, dan Friends memiliki cukup banyak data kosong. Selanjutnya check outlier. Nah, grafik yang pertama ini menunjukkan box plot sebelum pembersihan outlier. Terlihat ada beberapa titik di garis whisker. Titik tersebut menandakan adanya outlier atau harga rumah yang sangat tinggi dibandingkan mayoritas data. Misalnya terlihat beberapa rumah memiliki harga di atas $600.000 padahal sebagian besar berada di sekitaran $100.000 hingga $200.000. Setelah saya melakukan perhitungan menggunakan metode interquartile range (IQR), ditemukan 130 data outlier dari total 2.930 data. Data tersebut kemudian dihapus agar distribusi data menjadi lebih seimbang. Hasilnya kita lihat pada box plot kedua. Setelah
pembersihan outlier, kini tidak ada lagi titik ekstrim di luar whisker. Dan sebaran data sell price terlihat lebih rapat dan simetris. Jumlah data juga berkurang menjadi 2793 baris yang menandakan bahwa 137 data ekstrim telah dihapus. Oke, di sini box player yang telah dibersihkan. Selanjutnya statistik deskriptif kuantitatif. Setelah data dibersihkan, data outlier saya melakukan analisis statistik dan deskriptif kuantitatif untuk kolom sell price atau jual rumah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik utama dan data numerik seperti rata-rata, median, dan sebarannya. Nah, hasil perhitungan menunjukkan rata-rata main rumah, harga rumah adalah 169.115 dolar. Median sebesar sell price 157.500 dolar dan simpangan baku atau standar divisi sebesar 58.989 dolar. Dari sini terlihat bahwa nilai rata-rata sedikit lebih tinggi dan median yang menandakan distribusi harga rumah miring ke kanan right square. Artinya masih ada beberapa rumah dengan harga yang cukup tinggi dibandingkan mayoritas data. Artinya masih ada rumah dengan harga yang cukup tinggi dibandingkan mayoritas data. Selain itu, nilai koefisien variasi CV sebesar 0,35 menunjukkan bahwa variasi harga rumah termasuk sedang. Artinya perbedaan harga antar rumah tidak terlalu ekstrim setelah data outlier dihapus. Oke, di sini datanya. Oke, lanjut. Nah, grafik ini menggambarkan bahwa setelah outlier dihapus, data harga rumah menjadi lebih seimbang dan realistis untuk dianalisis. Mayoritas rumah dan dataset memiliki harga jual menengah, sedangkan rumah dengan harga sangat tinggi jauh lebih sedikit. Ini grafiknya. Ini menunjukkan pembersihan outlier berhasil menghilangkan nilai-nilai ekstrim tanpa mengubah pada utama distribusi harga rumah. Selanjutnya lanjut. Nah, makna umum grafik box plot sell price setelah cleaning. Nah, box plot digunakan untuk menampilkan distribusi data dan mendeteksi outlier data pencicilan. Sumbu X menunjukkan nilai sell price harga jual rumah. Kotak hijau ini mewakili tentang nilai di antara kuartil pertama Q1 dan Q3, yaitu 50% data utama. Garis di dalam kotak ini menunjukkan median atau nilai tengah data. Garis whisker ekor menunjukkan batas bawah dan atas data yang masih dianggap normal. Titik di luar whisker ini menunjukkan outlier data yang nilainya jauh dari mayoritas. Interaksi pola median harga rumah selanjutnya grafik sumbu X horizontal menunjukkan bahwa nama-nama naikborn area tempat rumah berada. Sumbu Y vertikal menunjukkan jumlah data rumah yang tercatat di setiap naikborn. Warna oranye pada batang memiliki jumlah rumah di masing-masing neighborhood. Judul 10 naikborn teratas, artinya grafik ini hanya menampilkan 10 area dengan jumlah data terbanyak. Naikborn names menempati posisi pertama dengan jumlah data tertinggi
lebih dari 400. Ini names disusul oleh Collier 260, Oldon 230, dan Edward 190. Sementara Mitchell memiliki jumlah data paling sedikit di antara 10 besar, sekitar 110. Pola ini menunjukkan adanya ketimpangan di distribusi jumlah data, di mana beberapa neighborhood memiliki banyak rumah terdata sedangkan lainnya lebih sedikit. Ini dengan urutan yang paling tinggi: names, Collier, Oldon, Edward, Summers, Gilbert, Sawyer, Mimes, Xavier, Mitchell. Oke, segitu saja. Sekian, saya Rizky Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.